Shalom pemirsa Bapak Ibu yang kami kasihi dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat kita, di mana minggu ini kita sudah tiba kepada pelajaran terakhir dari pelajaran triduan ini, yaitu pelajaran yang ke-13. Rekaman ini kami sampaikan dari Studio Voice of Seven, Conference Jawa Kawasan Timur, kerjasama Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sahabat dari Conference Jawa Kawasan Timur. Dan kami juga senang untuk melayani Bapak Ibu pemirsa semuanya. Bila mana ada yang perlu belajar Alkitab, perlu didoakan, bisa menghubungi nomor WA yang tertera di layar pemirsa Bapak Ibu semuanya. Pemirsa yang kami kasihi, pelajaran kita pada minggu ini adalah pelajaran terakhir, yaitu pelajaran ke-13 dengan judul yang diberikan adalah Akhir dari Misi Allah, di mana untuk narasumber kita pada saat ini adalah dua hamba Tuhan pimpinan kita. Yang pertama adalah Pendeta Raymond Lohonoman di sebelah kanan saya, Sekretaris Eksekutif Konferensi Jawa Kawasan Timur, dan narasumber yang kedua adalah Pendeta Kristiono Sarjono yang ada di sebelah kiri saya sebagai Ketua dari Konferensi Jawa Kawasan Timur. Dan kita akan belajar bersama-sama untuk pelajaran sekolah sahabat kita pada triduan ini, dan pelajaran terakhir kita awali dengan doa buka. Pendeta Kristiono akan pimpin dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terpujilah Engkau oleh karena kasih-Mu begitu nyata bagi kami. Perlindungan dan berkat-Mu tidak pernah berhenti menjadi bagian kami semua hingga pada saat ini. Terlebih dahulu kami memohon Tuhan mengampuni kami, sehingga permohonan kami layak di hadapan Tuhan, dan semua yang akan kami pelajari boleh membawa kami semakin bertumbuh, semakin dekat dengan Tuhan, siap untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Menyertai dalam acara perbincangan sekolah sahabat ini, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pemirsa yang kami kasihi, pelajaran kita, pelajaran yang ke-13, akhir dari misi Allah. Ayat inti yang diberikan untuk pelajaran kita pada minggu ini adalah terdapat dalam buku 2 Petrus, pasal yang ketiga, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Untuk bagian pertama dari pelajaran kita, pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ke-13 untuk triduan ini, hamba Tuhan Pendeta Kristiono akan memberikan kesimpulannya. Silahkan Pendeta Kris. Baik, sekali lagi salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita sangat bersyukur karena dalam triwulan ini pelajaran kita adalah tentang misi Allah yang juga harus menjadi misi kita sebagai umat-umatnya. Dan yang sangat menarik, dalam setiap pelajaran ya, selalu ditekankan tentang misi. Ya. Misi Allah kemudian diaplikasikan kepada misi kita. Yang perlu kita ingat dari pelajaran 1 sampai ke-13 ini adalah bahwa misi Allah itu tetap tidak pernah berubah. Dan misi Allah itu hanya satu, yaitu membawa umat Allah kembali kepada kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya di bagian pertama pelajaran kita, di pelajaran 13 ini, saya ingin mengingatkan kita bahwa misi Allah itu ya justru sudah diawali
sudah dinyatakan sebelum dunia dijadikan. Allah sudah mempersiapkan dengan sangat matang satu misi keselamatan apabila manusia yang diciptakan itu jatuh di dalam dosa, ya. Dan misi itu, saudaraku sekalian, di Efesus 1 ayat 4 disiapkan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Kemudian misi Allah ini diteguhkan kembali pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kejadian 3:15, bahwa ada pengorbanan yang diperlukan, yaitu pengorbanan anak Allah yang akan menjadi penggenapan keselamatan ini. Misi Allah itu digenapi saat Yesus mati, Yohanes 3:16. Dan misi Allah di zaman akhir ini tetap, ya, tetap membawa pekabaran yang sama, bahwa keselamatan itu hanya didapat melalui pengorbanan Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, kita bisa melihat bahwa misi Allah ini benar-benar dari awal, bahkan sampai pada nanti umat-umat Allah sampai kepada kehidupan yang kekal. Di Wahyu pasal yang pertama ayat 6 dikatakan bahwa misi Allah itu membutuhkan kerjasama antara Allah dan manusia. Walaupun sebenarnya Allah tidak membutuhkan kita, Dia begitu mudah menyelamatkan manusia. Tetapi keikutsertaan umat Tuhan dalam misi ini menjadi satu bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Di ayat 6, saudara sekalian, Allah menjadikan umat-umat Tuhan itu menjadi satu kerajaan, menjadi kelompok imam-imam. Untuk apa? Ya, dengan satu misi, yaitu mempersiapkan umat Tuhan siap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini dapat kita baca di Wahyu 1 ayat yang ke-7. Jadi, saudaraku sekalian, fokus dari misi Allah ini bukan hanya sekedar menarik orang dari kebinasaan kepada tempat yang nyaman, ya. Tetapi Allah menawarkan sebuah status yang istimewa bagi orang-orang berdosa yang bertobat. Status yang terhormat, yaitu Dia memulihkan kita dan Dia menjadikan kita raja, ya, atau bangsawan. Kita memiliki hubungan darah dengan Raja alam semesta. Jadi, status orang-orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat tidak lagi menjadi orang lain dalam kerajaan Allah, tetapi menjadi bagian dari kerajaan Allah itu sendiri. Kita bayangkan betapa luar biasanya, ya, apabila kita menerima pekabaran keselamatan itu, kita dilibatkan dalam misi. Kenapa? Karena kita adalah anggota kerajaan Allah. Kita masing-masing adalah imam-imam bagi kerajaan Allah. Di Wahyu pasal 1 ayat 7 ini kita melihat ide tentang mendesaknya misi ini. Kenapa? Karena yang kita harus pikirkan adalah ketika kuasa kejahatan bekerja dengan sangat keras untuk membinasakan dunia ini, untuk mendapatkan lebih banyak orang, lebih banyak pengikut, agar menemani dia dalam kebinasaan. Maka umat-umat Allah harus bekerja keras, menggunakan semua waktu yang ada untuk mengabarkan keselamatan. Inilah misi Allah di akhir zaman, misi yang mendesak. Ya. Kalau tidak, kita bisa bayangkan betapa banyak orang yang akan binasa sebelum mengenal kebenaran. Ya. Saudaraku sekalian, di hari Senin dikatakan bahwa misi Allah ini tidak serampangan, tetapi misi Allah ini teratur dengan baik. Ya. Dan melalui pekabaran 3 malaikat, misi Allah itu disampaikan. Pekabaran 3 malaikat itu, saudaraku sekalian,
fokusnya adalah mengabarkan Injil yang kekal. Nah, Injil yang kekal ini yang bagaimana? Injil atau pekabaran baik yang sudah dikumandangkan bahkan sebelum dunia dijadikan. Injil yang kekal itu Injil yang ada di zaman Adam dan Hawa. Injil yang kekal itu adalah pekabaran keselamatan di zaman Yesus. Dan Injil yang kekal adalah pekabaran tentang Yesus di akhir zaman ini. Bahkan, saudaraku sekalian, Injil yang kekal ini menjadi pekabaran utama bagi umat-umat Allah di akhir zaman. Gereja harus menjalankan misi Allah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Sekali lagi karena di waktu yang sama, iblis dengan malaikat-malaikatnya dengan sungguh-sungguh mengerahkan seluruh kekuatan untuk membawa semua manusia dalam kebinasaan. Kalau misi ini tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, sekali lagi, berapa banyak manusia akan binasa di dalam kegelapan dosa. Di Wahyu 12 ayat 12 dikatakan, karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Kemudian ada kontras yang diberikan di ayat ini. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dengan geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kita lihat di sini, karena waktu kedatangan Yesus sudah dekat, maka iblis dan pasukannya bekerja siang dan malam, bekerja dengan sangat keras. Ya, di sini dikatakan bekerja dalam geramnya yang dahsyat. Kalau kita jemaat di akhir zaman tidak terlibat misi, atau kalau gereja di akhir zaman tidak aktif dalam pelayanan misi, kita bisa bayangkan akan banyak orang binasa tanpa mengenal kebenaran. Jadi inti dari misi di kitab Wahyu ini, saudaraku sekalian, adalah tentang Injil tadi. Injil yang adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Ya. Dalam arti yang sesungguhnya, saudaraku sekalian, pekabaran ini tidak akan pernah berubah. Tidak ada doktrin yang baru, tidak ada pengajaran yang baru, hanya mengandalkan firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan sebagai Injil yang kekal. Injil yang kekal yang menyatakan bahwa keselamatan hanya melalui Yesus saja. Bahkan sangat menarik, saudaraku sekalian, di Lukas 11 ayat 23 dikatakan, siapa tidak bersama aku, kata Yesus, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah siapa menolak misi, siapa menolak terlibat dalam misi, berarti bukan umat Tuhan, berarti bukan milik Yesus. Ya. Saya kira satu penekanan yang luar biasa. Ya. Keterlibatan dalam misi adalah sebuah keharusan. Semua orang harus terlibat. Kenapa? Karena semua orang di muka bumi memerlukan kabar keselamatan. Nah, saudaraku sekalian, dikatakan dalam pelajaran kita ini, ya, bahwa perbuatan baik ataupun semua usaha yang dilakukan oleh manusia atau apapun yang kita kerjakan sebagai umat Tuhan, kalau tidak ada misi penyelamatan di dalamnya, maka itu berarti bertolak belakang dengan rencana Tuhan. Kita boleh berbuat baik dan harus berbuat baik. Kita boleh menolong orang dan harus menolong orang. Kita harus melakukan banyak kegiatan sosial dan itu harus. Tetapi kalau itu tidak dikunci dengan satu tujuan, menyatakan pekabaran kepada semua umat manusia, maka itu bukan misi Kristus. Misi Kristus harus selalu diakhiri dengan ujungnya, yaitu menyampaikan pekabaran baik. Saudaraku sekalian, di hari Selasa dikatakan bahwa
mengapa misi ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bahkan memerlukan kuasa yang lain dari luar kekuatan kita, karena ini bukan misi biasa. Ya, di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Karena ini misi yang mustahil, karena ini misi yang tidak biasa, maka kita perlu kuasa yang luar biasa. Dan inilah janji yang luar biasa itu ya, bahwa Allah akan menyertai kita sampai akhir zaman. Mengapa? Karena sebenarnya ini adalah misi Dia, misi Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Tetapi karena kita adalah anggota kerajaannya, kita merasa dan bahkan dihormati. Kita terlibat di dalam misi ini. Dan sebagai bagian akhir yang ingin saya sampaikan adalah misi ini perlu respons. Ya. Dan responsnya tergantung kepada setiap manusia. Siapapun yang menolak misi, berarti bukan milik Kristus. Siapa menolak pekabaran, bukan milik Kristus. Bahkan siapapun umat Tuhan yang menolak bergabung dalam misi, itu pun bukan milik Kristus. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, betapa pentingnya kita terus mengadakan kebangunan rohani secara pribadi, karena di krisis akhir zaman, setiap orang akan diuji. Apakah kita setia kepada Tuhan, atau kita lawan dari Tuhan itu. Itulah sebabnya, saudaraku sekalian, kita perlu bergumul secara pribadi. Krisis itu pasti datang. Siap atau tidak, pasti datang. Dan misi Allah harus jalan. Kita siap atau tidak, misi itu akan jalan. Dan keputusan hanya ada pada kita. Berbahagialah karena kita tidak hanya dipanggil untuk selamat, tetapi kita dipanggil juga dalam misi menyelamatkan manusia di dunia dari dosa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pendeta Sinuaji. Ya, terima kasih Pak Pendeta Kris. Sebelum berpindah ke Pendeta Lohonoman, ada satu ini ingin saya tanyakan Pak. Ya. Dalam Lukas 11:23, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Ya. Gimana kira-kira maksudnya? Apakah siapa tidak mau terlibat dalam misi melawan Tuhan? Ya, Silakan. baik, terima kasih. Karena ini konteksnya misi ya, maka kita arahkan kepada misi. Jadi, siapa tidak bersama aku, siapa tidak bersama Yesus, berarti lawannya Yesus. Tidak ada posisi abu-abu, tidak ada posisi netral. Ya. Dalam kehidupan di dunia ini, perlu pilihan yang tegas. Saya ikut Yesus, atau sama sekali tidak. Setengah-setengah, berarti tidak ikut Yesus. Ya. Sama dengan mengikuti kebenaran sepenuhnya. Setengah kebenaran, bukan kebenaran. 2/3 kebenaran pun bukan kebenaran. Ya, jadi sangat bagus sekali, ini bahkan sebuah tantangan bagi kita. Apakah kita bersama Yesus atau sama sekali tidak? Ya, jadi kalau kita tidak terlibat dalam misi, berarti sama dengan melawan Yesus itu. Betul ya, Okay. Kasarnya begitu ya. Kasarnya begitu ya. Oke, pemirsa, terima kasih kita sudah mendapatkan penjelasan di bagian pertama dari hamba Tuhan Pendeta Kristiono. Untuk kesimpulan yang kedua, yang terakhir adalah akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Raymond. Persilahkan Pendeta. Baik, shalom pemirsa dimanapun berada. Kita telah tiba pada bagian terakhir dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang triwulan ini, yang berjudul Misi Allah dan Misi Saya. Dan pada judul yang terakhir, judul besar dari pelajaran pekan ini adalah akhir dari misi Allah. Nah, ada satu pemahaman yang harus kita mengerti tentang cara Allah bekerja. Ketika kita berbicara tentang bagaimana Allah bekerja, maka Dia selalu mempunyai tujuan.
dan dia selalu mempunyai schedule. Sedikit mungkin menyimpang dari pelajaran ini, pada waktu Yesus untuk pertama kali diminta untuk membuat mujizat, ada satu pernyataan Yesus di mana Yesus katakan, waktuku belum tiba. Dan ketika semua pekerjaan Tuhan, pelayanan selama 3 tahun lebih di dunia ini, kita ingat peristiwa di Golgota ketika Yesus berkata, sudah selesai. Nah, dari pernyataan ini terlihat bahwa Yesus sendiri pada waktu dia datang ke dunia ini, dia punya schedule. Kapan dia mulai dan kapan dia akhiri. Nah, sekarang pada waktu dia berangkat naik ke surga, dia sampaikan bahwa aku akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, penolong ini bekerja sama dengan umat-umat Tuhan. Tadi sudah dibahas oleh hamba Tuhan, Pendeta Kristiono, bagaimana umat-umat Tuhan diminta untuk terlibat di dalam misi ini. Berpartner, bekerja sama dengan Roh Kudus. Tetapi sekali lagi, semua pekerjaan ini ada akhir. Dan seperti kita ketahui bagi para pembaca Alkitab, buku Wahyu menegaskan bahwa segala sesuatu akan berakhir ketika pekerjaan ini yang dimulai oleh Yesus sendiri pada waktu dia datang, di mana misinya adalah untuk menyelamatkan seberapa banyak atau sebanyak-banyaknya umat manusia di muka bumi ini, dan kemudian akhirnya diakhiri. Nah, ada beberapa konsep yang perlu saya bagikan. Di hari Rabu ada satu pernyataan yang menyatakan begini, fokus kita haruslah pada proses dan fokus Allah adalah pada pertumbuhan. Kalimat ini penting untuk saya bagikan oleh karena begini, kita adalah partner Tuhan, atau boleh dibilang alat yang sementara digunakan Tuhan. Terkadang dari antara kita berpikir bahwa tugas menobatkan orang, membaptiskan orang, kemudian membuat dia untuk menuntun kepada Kristus sepenuhnya adalah pekerjaan kita. Itu memang benar. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah kalimat ini mengatakan pertumbuhan itu bukan karena saya, bukan karena pribadi seseorang, tetapi sesungguhnya itu adalah pekerjaan Kristus. Namun proses ini yang perlu kita pikirkan. Kembali lagi ke pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas mengenai misi ini, bahwa Matius pasal 28 ayat 19-20, pergilah kamu ke seluruh dunia, kemudian ajarlah mereka, baptiskan, dan seterusnya. Ini berbicara tentang proses. Sekarang ini yang kadang-kadang kita lalai adalah kita tidak melakukan proses ini. Kita tidak pernah mengajar orang, dan bagaimana kita mengajar atau bagaimana kita mengharapkan ada baptisan sementara tidak ada yang diajar atau tidak pernah kita mengajar orang. Ingat, ini adalah bagian dari misi, dan kita semua adalah bagian dari misi untuk mengajar orang menuntun kepada Kristus. Soal dia bertumbuh, dia bertobat, sekali lagi pernyataan di dalam sekolah sahabat ini katakan ini adalah pekerjaan Tuhan. Tetapi proses ini semua kita diharapkan terlibat. Nah, di hari Rabu ini juga dia menjelaskan tentang 2 kelompok manusia di dalam perjalanan misi ini. Manusia yang kelompok pertama adalah manusia seperti perawan suci, diumpamakan sebagai perawan suci, kemudian diumpamakan sebagai domba, ayat-ayatnya ada di sana. Tetapi ada juga kelompok manusia yang penuh tipu daya, hatinya jahat, kemudian mereka itu selalu melawan akan firman Tuhan, digambarkan di sana. Di mana posisi kita? Tentu saja di dalam hal menjadi misioneri, kita diharapkan pada posisi kelompok yang pertama, kelompok domba yang mengikuti Tuhan, gembala, sang gembala, kelompok perawan suci. Nah, saya perlu jelaskan karena di hari Rabu itu juga ada pertanyaan bagaimana tentang
Apakah yang dimaksud dengan perawan suci kepada Kristus? Sedikit mungkin saya memberikan penjelasan. Bahwa di Alkitab itu kadang ada dua kontradiksi untuk menggambarkan wanita. Satu adalah perawan suci, ya. Tapi ada juga pelacur. Di buku Wahyu berbicara tentang pelacur. Apa beda perawan suci dan pelacur ini? Pelacur adalah seorang wanita yang tidak punya harga diri lagi oleh karena dia bertemu, dia berhubungan dengan banyak pria. Dan ini adalah gambaran tentang seseorang yang tidak memiliki landasan atau dasar mempercayai Kristus atau memiliki hubungan dengan satu kebenaran, yaitu Kristus sendiri. Nah, tentu saja kita bukanlah kelompok ini tentu saja. Tetapi sekali lagi, jika kita menyimpang dari kebenaran, tadi sempat didiskusikan bagaimana mereka yang melawan Kristus atau maka kita ini adalah kelompok yang otomatis kita berada pada kelompok wanita pelacur dan bukan pada wanita perawan. Sebab wanita perawan yang dimaksudkan di sini dalam tradisi kuno dan kemudian kita juga dalam masyarakat budaya timur kita mengerti apa arti perawan. Seorang wanita yang belum pernah berhubungan dengan laki-laki manapun. Dengan kata lain, dia masih seorang gadis yang murni, yang belum tahu apa artinya hubungan suami dan istri. Dengan demikian, dia adalah seorang wanita yang terhormat dalam hal ini. Dia memiliki kebenaran dalam hal ini. Nah, inilah posisi kita. Dan inilah yang diharapkan Tuhan untuk para misioneri. Jadi, ketika kita membicarakan tentang kesuksesan dalam misi, maka kita berbicara tentang yang pertama, kita yang membawa misi adalah orang-orang yang baik, yang benar. Kemudian kita membawakan kebenaran itu, kita melaksanakan akan proses itu dengan tepat. Dan selebihnya ketika kita melaksanakan proses itu dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan Tuhan inginkan, maka ada pertumbuhan jiwa di sana. Artinya bahwa Roh Kudus bekerja bersama dengan kita dan kemudian dari situlah kita bisa membawa lebih banyak orang lagi pada kelompok ini. Kelompok domba, kelompok perawan kudus, kelompok mereka-mereka yang menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Jadi ada satu lagi bagian yang disampaikan di sini. Saya ingin mungkin bacakan ya. Ketika disebutkan begini, mereka tidak disesatkan dengan keraguan yang melemahkan, ajaran palsu dan amoralitas. Dan mereka tidak merasa lebih unggul secara moral dari orang lain. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sempurna dan membutuhkan kasih karunia dan kemurahan Allah yang menyucikan. Jadi, apa yang dimaksudkan dalam pelajaran ini bahwa kelompok domba, kelompok perawan suci ini adalah kelompok yang bukan berarti bahwa mereka itu orang yang merasa sok benar. Seakan-akan kebenaran itu mereka miliki dan orang lain itu sampah. Orang lain itu tidak punya kebenaran atau tidak punya harga atau malah memandang sebagai musuh. Tidak. Jelas di sini bahwa orang-orang ini tetap mengharapkan kasih karunia Tuhan dan kemurahan Allah. Ini yang harus kita mengerti. Kita sering berhadapan dengan banyak orang, betul mereka mungkin sedang berada di gereja ini. Betul mereka berupaya untuk menjalankan misi, tapi sayangnya mereka menjadi kritikus yang tajam kepada banyak orang. Kenapa? Karena mereka merasa mungkin mereka memiliki kebenaran dan orang lain tidak. Orang lain sebagai ancaman atau mungkin sebagai musuh. Tidaklah demikian. Tuhan menyadari bahwa memang kita tinggal seperti pada tulisan ini menyebutkan, kita tinggal di lingkungan yang banyak ajaran palsu, amoralitas itu di mana-mana, tetapi bukan berarti menjadikan kita menjadi orang yang legalis dan menyerang orang lain. Tidak sama sekali. Nah, kemudian di hari Kamis mengenai misi selesai. Tadi saya sudah sampaikan bahwa segala sesuatu dalam konteks pekerjaan Tuhan itu ada awal dan juga ada akhir. Ada ayat yang perlu kita simak ya.
Di dalam Matius pasal 24 ayat 14, dia menjelaskan bahwa dan Injil kerajaan sorga akan disampaikan ke seluruh dunia. Kemudian kesudahan itu selesai. Nah, berbicara tentang Injil yang akan disampaikan ke seluruh dunia, ini proses dan membutuhkan waktu dan membutuhkan orang. Saudara dan saya terlibat di sana. Ada satu ayat yang menarik di dalam Alkitab yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 12. Disebutkan di sana bahwa kita yang menantikan kedatangan Tuhan dan mempercepat. Menarik ini. Bagaimana kita mempercepat kedatangan Tuhan? Jika kita hubungkan ini dengan apa yang dijelaskan dalam Matius pasal 24 ayat 14, disebutkan bahwa Injil itu akan disebarkan. Saya tadi katakan bahwa ini proses dan ada orang di sana. Lebih banyak orang yang mungkin terlibat, lebih banyak atau lebih besar upaya yang kita lakukan, maka Injil itu lebih cepat akan disebarkan, bukan? Nah, sekarang itu berarti bahwa jika kita terlibat di sana dalam upaya penginjilan, lebih banyak orang, lebih sungguh-sungguh, maka kedatangan Tuhan itu tidak akan lama lagi. Jadi kalau boleh dibilang, dengan kata lain dari 2 ayat ini, bisa kita menyebutkan kenapa Tuhan belum datang. Karena proses ini tidak berjalan atau belum jalan semestinya. Atau belum banyak anggota yang terlibat di sana. Sehingga kedatangan Tuhan itu lebih lambat. Semakin sekali lagi, semakin banyak orang terlibat di dalam upaya ini, semakin kita gencar untuk upaya ini, semakin dekat kita dengan kedatangan Tuhan. Jadi kalau begitu, misi Tuhan di dunia ini, benar Tuhan punya schedule untuk datang. Tetapi sedikit banyak, dari 2 Petrus pasal 3 ayat 12, saudara dan saya punya peranan di sana. Kenapa? Karena ayat itu katakan kita yang menantikan dan mempercepat kedatangan. Nah, disinilah benar-benar kita harus memperhatikan tanggung jawab kita. Bahwa kita bukan hanya sekedar gereja masih Advent hari ke-7 yang sementara menantikan, tunggu kapan Tuhan datang. Tetapi kita juga adalah gereja yang proaktif dalam membawakan pekabaran ini. Itu sebabnya mungkin ini berbeda dengan gereja yang lain. Di gereja Advent hampir selalu ada KKR, ada upaya untuk memenangkan jiwa. Di gereja ini selalu ditekankan bagaimana kehidupan di sorga nanti, di mana diajarkan pola hidup sehat, diajarkan kehidupan untuk hidup lebih baik. Kenapa? Semua ini dalam konteks mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi gereja kita adalah gereja yang terlibat di dalam upaya misi, di mana dengan upaya yang dilakukan diharapkan ketika semua orang menerimakan kebenaran, menerimakan pekabaran, misi itu selesai. Kira-kira ini yang bisa saya bagikan untuk pelajaran kita. Saya kembalikan kepada hamba Tuhan Terima Pendeta kasih, Sinuaji. Pendeta Raymond, atas kesimpulan yang telah diberikan untuk pelajaran kita pada pelajaran terakhir untuk bulan kali ini. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, kedua narasumber kita, Pendeta Kristiono dan Pendeta Raymond Lohonoman, sudah memberikan kepada kita kesimpulan bagian akhir daripada pelajaran kita sepanjang satu triwulan ini. Dan tadi ditekankan bagaimana kita semua umat Tuhan harus mengambil bagian dalam misi ini. Saya akan membacakan kalimat terakhir dari buku kita untuk mengakhiri pertemuan kita. Dikatakan, sebagai anggota gereja Masehi Advent hari ke-7, kita seharusnya menekankan kedatangan kedua kali di gereja dan dalam penginjilan kita. Dunia sangat membutuhkan pekabaran pengharapan yang disediakan oleh kedatangan kedua kali. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, kiranya pelajaran kita ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kita pun mau mengambil bahagian menjadi mitra Tuhan dalam menjalankan misinya, menyampaikan pekabaran-kabar baik kedatangan Yesus kedua kali, dan kita pun akan sama-sama diselamatkan nanti. Terima kasih Pendeta Raymond, Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta Kris, Tuhan berkati. Dan kita akan menutup pertemuan kita dengan doa tutup. Pendeta Raymond akan berdoa. Baik, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga,
Kami sungguh berterima kasih bahwa Tuhan mengingatkan kami semua sebagai orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan, di mana kami tidak hanya sekedar menantikan Tuhan datang, tetapi juga kami terlibat di sana untuk membawa pekabaran kepada sebanyak-banyaknya orang di muka bumi ini, orang-orang di mana kami tinggal, untuk mendengar kabar baik tentang Kristus, kebenaran Alkitab yang sesungguhnya. Dengan demikian, maka kami boleh menjadi bagian penting di dalam upaya mempercepat kedatangan Tuhan, karena Injil disebarkan ke seluruh dunia. Tuhan, kami penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Tetapi Roh Kudus-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah bagian penting di dalam upaya sorga untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya umat manusia di muka bumi ini, dengan mendengar pekabaran tentang kedatangan Tuhan, tentang kebenaran Alkitab. Tuhan, kiranya Tuhan akan menggunakan kami, keluarga kami, dan semua yang bersama-sama dengan kami, bahkan gereja kami, untuk menjadi bagian penting dalam pekerjaan Tuhan. Berkati setiap anggota Tuhan. Ingatkan mereka selalu apapun tugas tanggung jawab mereka. Mereka adalah bagian penting dalam pekerjaan ini, dalam misi untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan selalu bersama dengan kami dan berjanji akan menolong kami. Kami menyerahkan segala sesuatu, umat-umat-Mu, para pemirsa dimanapun berada, ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa sambil mengucap syukur di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa, sekian pertemuan kita pada saat ini. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.